Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ini gimana? Sampean ex Taiwan, Iya. terus bertato. Mm-mm. Umurnya sampean berapa? 33, 33. Asalnya? Indramayu. Oke. Sampean nggak kaburan kan di Taiwan? Kaburan? Oh, kok masih megang paspor? Iya, Kak. Kan paspornya di aku. Lah ya, kabur kok masih pegang paspor berarti? Ya kan pas nyerahin diri kan paspornya dikirimin majikan ke itu, ke imigrasi. Oh. Data paspor sama KTP yang terbaru sama nggak? Sama semua. Oke, bahasa Mandarin oke ya? Oke. Oke, kalau bahasa Mandarin oke, sampean boleh yang pertama foto sampean dari Iya. atas sampai bawah, dari depan. Iya. Kemudian sampean perkenalan pakai bahasa Mandarin. Iya. Jadi perkenalan bahasa Mandarin, ibaratnya yang sampean kerjakan di sana itu majikan kayak apa gitu kan, kerjaannya sampean apa. Jadi Iya. selain nama, umur, usia, kemudian anaknya berapa, terus anak keberapa, ya itu kan perkenalan biasa. Tapi saya kalau bisa sampean nambahi, jadi pengalaman kerjanya di Taiwan itu sampean ngapain, itu sampean tambahkan sekalian. Jadi kalau kalau dilihat sama majikan itu, kalau majikan tertarik ya kita gas, kan kayak gitu tuh. Yang kita buat kan majikan tertarik. Terus habis itu nanti coba saya sampaikan ke PT datanya, ke PT, dan kebetulan kan saya di Hong Kong. Ini kan agent. Iya. Jadi kita lihat juga majikan yang barangkali mau ngelihat rekaman videonya sampean kok kepingin. Nah, cuman rekaman videonya kalau bisa ya sebaiknya supaya bagus ya di studio foto. Nggak apa-apa. Jadi nanti hasilnya kan rekaman cuman 1-2 menit kan, ngomong, jelasin. Jadi performnya sebaik mungkin, terus bajunya yang rapi. Ya artinya kan namanya juga majikan itu kan pengen ngelihatnya kan good looking, karena kadang-kadang bahasa nggak terlalu pinter tapi mukanya good looking, kadang-kadang ya mau. Majikan itu kan aneh-aneh karpe. Enak sing dikongkon kerja, enak sing dijak mejeng, kan kayak gitu. Ada yang suruh dorong kursi roda. Nah, macam-macam pokoknya. Nah, tergantung rezeki. Nah, nanti kalau PT-nya Bekasi, sampai Indramayu gampang. Setelah data komplit, nanti kalau memang ada majikan, ya kan, nanti pihak PT nelpon sampean, atau kita sendiri yang nelpon sampean. Ada yang mau interview kayak gitu kan, kan bisa jadi seperti itu. Nah, itu wes. Ada lagi yang mau sampean tanya? Enggak. Jadi ya udah, nanti dikiriminnya dikirimin video. Itu sama paspor sama KTP-nya sampean. Oke. Jadi kita ngelihat data sama apa enggak gitu. Iya. Dari dua itu kan bisa dicek, karena kalau beda, nah itu penanganannya juga beda soalnya. Karena kan sekarang kan mau mendas kalau beda data anak-anak. Prosesnya. Udah nggak ada lagi yang ditanya, cukup itu ya. Iya, makasih. Sudah jelas, yuk. Oke. Bye. Assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya. Proses ex Taiwan kaburan. Oh, ngeri. Sebenarnya ya namanya orang itu selalu berusaha mencari yang terbaik ya. Tapi kalau saya ya artinya seleksi alam itu saya sangat percaya ya kan. Namanya proses seleksi alam. Seleksi alam yang menyeleksi yang menyeleksi alam, bukan saya. Seleksi alam itu seperti apa sih? Jadi sejak dulu mengenyam pendidikan
di kuliah itu saya lebih membahas tentang seleksi alam, padahal sebenarnya seleksi alam itu sudah kita dapatkan pembelajarannya di saat kita SD atau SMP. IPA biologi adalah pelajaran tentang adaptasi. Nah, ini pelajaran yang penting. Ini sesuatu yang tidak banyak orang mau membahas atau mau menyadari proses seleksi alam. Jadi alam itu punya tata cara sendiri. Apakah kita layak, apakah kita tidak layak. Orang selalu bilang bahwa seleksi itu yang menyeleksi manusia. Seleksi yang menyeleksi manusia itu hanya faktor sepersekian persen saja. Tapi yang paling besar itu adalah seleksi alam. Nah, pemahamannya seleksi alam itu bagaimana? Kenapa kok harus kita percaya dengan alam? Jadi kalau saya ngobrol sama sampean itu kan begini nih. Kalau alam itu kita melihatnya kan sesuatu yang lebih luas. Jadi seleksi manusia itu yang lebih sempit. Jadi gini, ketika kita jadi manusia itu ibaratnya ya membaca tanda. Ya kan, misalnya mendung, oh ini berarti hujan. Oh panas. Mataharinya begini. Oh kalau udah mau kayak gini, ini berarti sebentar lagi terjadi pasang surut. Kalau hujan terlalu deras, jangan ada di dekat perengan bukit-bukit, nanti bisa terjadi longsor. Oh kalau lagi hujan-hujan kenceng, jangan di pinggir sungai. Nah, itu yang dinamakan seleksi alam. Nah, di saat kita berproses seleksi alam itu, saya bisa bilang bahwa ini melalui PT dan agent dan melalui manusia atau majikan. Terkadang kita lupa di saat kita itu sudah punya pengalaman. Akhirnya proses di PT kita sudah merasa sok-sokan. Kita ngadepi majikan tidak benar-benar, ya kan? Ngomongnya pas-pas saja. Tidak mencoba agar mereka itu tertarik, baik tertarik secara penampilan ataupun tertarik secara bicara, gitu loh. Karena indikasi pertama majikan mau ngambil kita itu yang pertama itu dari apa yang kita sampaikan. Makanya kenapa ada kaisujiki atau perkenalan. Dari perkenalan itu sebenarnya first impress. Majikan itu melihat cara berbicara, melihat cara ngomong. Ya bukan berarti cara ngomongnya dibaik-baikin, dipas-pasin, enggak juga. Tapi apa yang dari sampean sampaikan, teman-teman sampaikan di dalam perkenalan tadi, itu kan membawa message atau pesan. Kadang kita bubuhkan bahwa saya kenapa, karena di Indonesia susah mencari uang, sehingga saya harus berjuang di Hong Kong, ya kan? Karena melihat teman-teman yang di Hong Kong pada punya kesuksesan dan karakter orang Hong Kong itu, saya pikir juga butuh pekerjaan yang bisa saya lakukan. Jadi impress awal itu begitu, walaupun kita punya pengalaman. Nah, orang-orang yang tidak sadar atas seleksi alam, ya dia merasa bisa. Orang-orang yang terkena seleksi alam itu orang-orang yang tidak pernah mau belajar terhadap situasi, kondisi, dan keadaan di sekitarnya, plus sebenarnya kemampuan apa yang bisa dia berikan kepada majikan. Kan pastinya itu, proses itu kan itu. Proses itu adalah meyakinkan kepada majikan, dan itu kan tergantung kalian, bukan PT, bukan juga agent. Nah, untuk agent sendiri pasti karena itu sebuah produk, kita berbicaranya, teman-teman itu adalah orang-orang atau yang bisa memberikan rezeki kepada orang-orang yang mempercayai, yang sampean percayai untuk memproses. Teman-teman itu menjadi rezeki, ya kan? Otomatis dia bisa juga bilang baik, oh juga bisa dia menjelekkan, oh juga bisa dia bilang wah pokoknya ini semua bisa.
Nah, ketika agent dan PT menyampaikan seperti itu dan tidak diimbangi terhadap kemampuannya teman-teman, nah ini kan yang menjadi masalah. Sebaliknya, ini masih butuh belajar, ini masih begini, ini masih non-act, jadi butuh diajari. Loh, ada majikan yang sifatnya mau, oh ya oke, saya nanti sambil ngajari. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ada yang ya sudah, saya nggak mau, saya mau yang siap pakai, nggak mau ngajarin. Jadi ada proses-proses itu dimana yang harus teman-teman secara mindfulness, artinya secara sadar bahwa saya sedang berproses dan merasa bahwa proses itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya ada prosedur-prosedur, misalnya dari pemerintah, dari swasta, pihak PT. Nah, ini seperti itulah. Jadi proses ini adalah panjang dan saya pastikan proses untuk ke Hong Kong itu banyak PT yang mampu, banyak PT yang bisa. Yang menjadikan tidak bisa karena diri kita mungkin dianggap terlalu tua, diri kita dianggap tidak memenuhi persyaratan dan kriteria PT sama agent. Itu. Jadi terkadang aku yakin aku bisa begini, aku bisa begitu, aku begini, aku yakin gini. Tidak berbicaranya seperti itu buat teman-teman. Tapi berbicaranya sampaikan bahwa pekerjaan kalian yang sebelumnya itu yang saya main lakukan apa, itu yang dipresentasikan. Aku pernah masak ini, di majikan ini aku pernah masak ini. Di sana aku merawat mbah, nyuci, nyeboi, nyawi, seperti itu. Nah, itu proses interview, menceritakan. Nah, syukur-syukur sekali lagi kalau teman-teman yang sudah ada rekaman dokumentasi dengan majikan yang dia bantu, entah itu dorong kursi roda, entah pampers. Ya ini saya tidak menyuruh teman-teman mendokumentasikan karena sekali lagi itu privacy, ranah privasi. Tapi kan itu pengalaman kalian. Mendokumentasikan kan boleh, asalkan tidak dikonsumsikan secara publik, dikonsumsikan secara diri sendiri, dan itu juga boleh. Kira-kira tanyakan ke agentnya supaya ceritanya nggak panjang-panjang. Saya punya rekaman di saat saya lagi gantiin pampers. Nah, bahaya itu sebenarnya, tapi paling tidak ya kan, paling tidak ya ditutupi bagian itunya kalau jaga ngerawat. Sebenarnya ini agak-agak aneh ya, agak-agak bingung ya. Ya makanya belajar mempresentasikan sesuatu melewati kata-kata. Karena takutnya kalau juga kita mendokumentasikan secara videonya juga, mereka akan berpikir nanti kalau di sini saya juga di video. Nah, ya oke lah kalau tidak dengan kayak gitu ya tawarkan dulu pekerjaan saya dulu bagaimana, saya ada rekamannya, mau nonton atau enggak, mau ngeliat apa enggak. Saya sempat mendokumentasikan, tapi ini dokumentasi pribadi, jadi minta tolong untuk tidak dilihat sebagai hal yang negatif, tapi saya meyakinkan, karena kadang meyakinkan dengan kata-kata. Jadi teman-teman itu kadang-kadang perkenalannya itu by design, by setting. Nah ini loh, ini yang selama ini jadi tidak by real pengalaman, by design, by setting, by pesenannya orang PT dan orang agent. Nah ini kalau ada pesanan, otomatis kalau pesanan itu kan pastinya diajarin, bukan menceritakan sendiri. Beda loh, bisa dirasakan ya kan, pengenalan melalui desain, by setting desain, atau kalian mengungkapkan secara pribadi. Majikan itu juga manusia, dia bisa ngerasain. Itu faktor penentu ya, untuk majikan bilang yes or no itu faktor penentu dari kalian ngomong. Nah, kalau bahasanya masih enggak kan kayak gitu. Dan biasanya anak-anak yang di PT-PT, kalau orang PT-nya melihat dia punya kemampuan dan kapasitas, ya ada yang bilang itu dibantu. Tapi sekali lagi itu prosentasenya rendah. Jadi kadang-kadang majikan punya ekspektasi yang berbeda, tapi kenyataannya yang datang beda juga. Nah ini dangerous, ini bahaya.
Makanya teman-teman teruslah belajar, teruslah berjuang. Bagi kalian-kalian yang ingin menghadapi Hong Kong dan mencoba bagaimana Hong Kong, saya sangat yakin semuanya bahwa tidak ada yang tidak bisa untuk kalian raih di Hong Kong. Tapi semuanya itu butuh proses. Dan dengan siapa kalian berproses? Yang jelas tidak hanya dengan saya. Di luar sana banyak. Silahkan yang Anda pilih, yang Anda percaya untuk membantu Anda atau membantu teman-teman bisa berangkat ke Hong Kong, silahkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.